Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-49. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan materi kita tentang variable length arguments. Oke, atau yang disingkat dengan var args. Oke, variable length argument itu adalah metode dengan parameter yang bisa menerima 0 sampai dengan multiple argument. Saya cerita zaman dulu ya. Ini feature ini baru ada dari sejak JDK 5 kalau saya nggak salah ya, JDK 5. Tapi sebelum JDK 5 dan sampai hari ini juga masih banyak programmer yang menggunakan method dengan parameter array kalau mereka ingin menggunakan multiple argument. Ya, jadi saya bikin dulu yang zaman dulu kayak apa ya. Public static void ini input, kemudian kita mau integer array input 6. Oke. Kemudian kita bilang enhance for loop aja, simple x integer x input 6 system out print x concatenate space. Problemnya dengan cara ini, kelemahannya dengan cara ini, bahwa kita harus memberi argumennya array juga. Jadi selain argumennya harus type integer, argumennya juga harus berupa integer array. Jadi kalau kita misalnya mau invoke methodnya any input begini saja, let's say 1, 2, 3, 4, ini akan error. Nggak bisa, jadi harus array. Jadi kita harus bikin integer array dulu, kemudian var sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, baru di sini kita bisa invoke dia punya argument. Nah, keadaan ini tidak error kalau kita run. Oke, bisa ya, ini dulu, dan sebagian programmer sampai sekarang. Mulai JDK 5 katakan, oke, Java tambah feature yang namanya var args. Var args itu seperti begini. Public static void, kita bilang var args. Kemudian parameternya adalah integer atau apapun kita type-nya. Kemudian kita kasih 1, 2, 3. Nah, baru nama variabelnya input 6. Ini adalah var args. Var args itu sebetulnya array, tapi array-nya di dalam, di belakang. Kita nggak perlu berurusan dengan array itu. Java yang berurusan dengan array. Kita lihat nanti bedanya. For, kita pakai enhance for loop, karena memang ini adalah array. X, input 6. Kemudian system out print X concatenate space. Saya mau tambahkan satu saat lagi di sini untuk menunjukkan kata-kata ini, with or without argument. Oke. Lalu di sini kita bisa invoke. Caranya begini. Var args, ini nama metodenya ya, nama metode namanya identifier, bisa apa saja. Langsung kita bisa kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tanpa kita harus create array. Run ya. Ini ketumpuk, ini hilangin aja dulu. Oke. Ya, 1, 2, 3, 4, 9 with or without argument ya. Metode ini dipanggil. Kita mau kasih cuma satu argument juga memungkinkan, bisa dijalankan. See, multiple, with or without argument. Kita nggak mau kasih argument sama sekali juga bisa, with or without argument. Alright, simple ya, ini jelas ya. Oke, saya hapus yang array ini. Var args juga memungkinkan untuk overloading. Jadi kita bisa panggil, kita bisa create method dengan nama yang sama, dengan identifier yang sama, asalkan signature-nya beda. Jadi kita bisa bilang integer 1 input.
Kemudian kita bisa tulis begini, system out print line one input. Oke. Lihat ini bahwa saya bisa, ini adalah var args, ini yang satunya var args 100. Kita run. Perhatikan ini. Yang var args tanpa argument, dia akan memanggil method var args. Namun yang method yang dengan argument, tapi argumennya cuma satu, dia memanggil method yang ada single argument. Jadi tidak terjadi, menghindari untuk terjadi ambiguous. Oke, bagaimana kalau dua-duanya tanpa argument? Java akan memanggil ini. Tidak mungkin terjadi ambiguous. Oke, bagaimana kalau dua-duanya cuma satu argument? Dia akan memanggil ini. Ya. Oke. Kok tahu? Karena kan nggak ada tulisan with or without argument. Oke, yang ada kita kasih tulisan with or without argument adalah yang parameternya var args. Kalau yang parameternya parameter biasa, nggak ada tulisan with or without argument, kan sengaja. Oke, maka kalau dia cuma satu argument, Java akan memprioritaskan ini. Kalau dia no argument, Java akan memprioritaskan var args. Ini untuk tidak terjadi ambiguous. Kemudian ada yang perlu diperhatikan di var args, bahwa parameter ini harus diletakkan di akhir. Jadi kalau kita punya beberapa parameter, di sini misalnya integer x, z, integer x, ini bisa. Keadaan ini memungkinkan. Namun var args ini tidak bisa ditaruh di tengah. Jadi misalnya ini kita buat di tengah sini, integer qqq, ini nggak bisa, ini error. Jadi dia harus bagian akhir. Oke, simple var args, dan ini feature ini sangat bermanfaat, bisa kita gunakan banyak dalam programming. Demikian materi yang kita sampaikan. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih. Salam.